Oke, nah pertama kali ditemukannya tahun berapa? 1891. Dideskripsikan oleh Alfred Francis Sloan ketika dia mendeskripsikan prosedur untuk pembuatan. Nah, kalau kita bisa lihat inilah bentuk sosialnya daripada emas pada di bawah mikroskop seperti ini. Ya, dia adalah protozoa. Oke, dia adalah protozoa sama seperti amoeba. Kalau kita waktu itu kita berbicara tentang amoeba di sel kita ada 4 kelas daripada protozoa. Magata, Nicopoda, Siliata, dan sebagainya. Yang saya bilang memakai ada si ini yang kemudian sama atas panjang rumah sporozoa itu tidak dibagi berdasarkan kelas, tapi berdasarkan seksual, tapi udah rumah banget. perkembangan seksual dan aseksual pada. Kenapa? Karena ada kelas Magata, kelas Siliata, kelas Nicopoda. Mereka tidak punya perkembangan seksual. Mereka punya perkembangan seksual saja. Pada kelas sporozoa dia bisa punya 2 itu perkembangan. Ya. Nah, life cycle-nya adalah diketahui sebenarnya tidak punya bentuk. Masih ingat ketika kita bicara amoebiasis, waktu itu ada 2 stadium, stadium vegetatif, stadium trophozoik, dan stadium sita. Sekali lagi, parasite adalah parasite. Nah, apapun yang dilakukan untuk keuntungan hidupnya dan untuk efektivitas. Susah. Mengapa? Karena protozoa itu hewan bersalah satu. Sudah bersalah satu, dia sudah melakukan segala sesuatunya sendiri. Ingat, saya bilang bisa melakukan fungsi kehidupannya secara lengkap. Yaitu dia bersalah satu, tapi dia sudah melakukan segala sesuatunya lengkap. Kalau ada sesuatu yang tidak efektif dan tidak efisien, dia tidak akan mengakui. Kenapa? Sifat analisis. Pada kamu berhistoritika, kenapa bisa ada stadium vegetatif? Kenapa bisa ada stadium sisa? Jawabannya logika. Karena siklus hidupnya dia yang siklus hidup yang kamu bahas itu adalah belum UTM tuh. Bahan saya masuk UTM kan? Siklus hidup yang kamu itu adalah fekal, oral, fekal dan oral. Dikeluarkan melalui feses, ya kan? Kemudian masuk ke host selanjutnya melalui fekal. Tahu nggak protozoa kapan dia bisa menginfeksi host selanjutnya? Nggak tahu nggak? Bisa tahu nggak si protozoa kapan dia bisa menginfeksi host selanjutnya? Nggak tahu. Sehingga dia butuh stadium sisa. Kalau stadium sisa itu sangat tahan terhadap lingkungan. Itu sebabnya dia butuh stadium sisa dan stadium trophozoik. Pada Homonas vaginalis, siklus hidupnya adalah infeksi saluran seksual. Jadi siklus hidupnya infeksi saluran seksual. Siklus hidupnya fekal oral enggak. Jadi enggak. Siklus hidupnya bagaimana? Seksual intercourse langsung dari host ke host. Ya, kalau dari host ke host butuh nggak stadium sisa? Ya nggak butuh. Jadi makanya tidak ada stadium sisa. Jawabannya seperti itu. Tidak perlu dihafal. Parasite. Dia akan melakukan segala sesuatu untuk menghemat energi, ngambil keuntungan dari host. Ya, oke. Kalau kamu kan historitika, ngambil keuntungannya karena apa? Masih ingat nggak? Dia melakukan fagositosis, dia melakukan trombositosis, dia mengambil apa sih? Masih ingat nggak? Ketika saya bicara apa yang dia makan? Sel khusus yang dia makan.
kemungkinan yang dia butuhkan dari sel tubuh manusia adalah sel manusia itu dibuat dari lipid bilayer, sehingga yang dia butuhkan kemungkinan adalah nutrisi lipid. Nah, jadi pada sel itu akan melakukan apapun untuk keuntungannya. Sama seperti Pseudomonas vaginalis, karena dia tidak life cycle-nya hanya manusia ke manusia, dia enggak seksual intercourse dari maka tidak ada bentuk kista. Dia tidak perlu bentuk kista. Ya, dia bisa survive outside human body itu hanya 3 jam. Ya, ada beberapa teori yang menyatakan kemungkinan dia punya stadium kista. Misal kalau orang yang terkena Pseudomonas vaginalis kemudian memakai handuk dan kemudian handuknya itu dipakai oleh orang lain lagi, kemungkinan bisa menyebar seperti itu. Atau ada juga yang bilang tidak harus melalui melalui benda, jadi Pseudomonas vaginalisnya itu kromosoidnya handuknya itu nyangkut di handuk dari makanan. Sebenarnya agak susah karena waktunya ya, tetapi itu punya bentuk pseudokis ternyata. Bentuk pseudokis ini ditemukan belakangan, jadi baru belakangan ini orang mempelajari Pseudomonas vaginalis dan mereka tahu ternyata bentuk pseudokis bukan kista pseudo, sebenarnya pseudo palsu menyerupai kista, tetapi permasalahannya tidak punya dinding kista. Dinding kista itu susah menyerap pewarnaan, dia tidak punya, sehingga makanya dinamakan pseudokista. Kemudian setelah dari manusia ke manusia dia melakukan pembelahan dari satu menjadi dua. Sangat lama situs-hidupnya, hidupnya sendiri sangat simpel. Ya. Kromosoidnya seperti ini, pergerakannya dibantu oleh flagellar, makanya dia masuk ke kelas flagellar. Ya, kemudian dia punya ini membrana bergelombang, ya, dan dia punya ada flagel yang posterior, 4 flagel yang anterior. Pergerakannya adalah flagel dibantu oleh membrana bergelombang. Kalau kita warnai ini seperti ini, tuh dia akan kelihatan seperti ini nih. Yang besarnya dan nukleusnya tuh, warnai nukleusnya. Ini kalau kalian lihat tuh, yang ini yang atas apa? Si flagel. Ini apa? Posterior. Ini ada nukleusnya. Kalian lihat di tengah adalah membrana bergelombang. Pergerakannya dia dibantu oleh flagel dan membrana bergelombang. Ini morfologi pada kisahnya mirip seperti kista, tetapi bukan kista. Oh, digeser. Oh, bisa digeser. Ya. Beberapa bentuk daripada ini. Oke, kita tidak tahu apa yang membuat dia berubah dari bentuk kromosoid menjadi bentuk kista. Tapi Pseudomonas vaginalis punya kecenderungan untuk melakukan yang namanya swapping dari dari satu, ya. Kemudian dia bisa melakukan swapping. Swapping itu adalah dia berpuluh-puluh kali. Ya, dan dia cenderung melakukan swapping. Kemudian setelah itu kita tidak tahu apa yang memaksa dia menjadi pseudokista. Makanya di situ kasih tanda-tanda stres, drugs, kita tidak tahu. Pokoknya setelah itu dari kromosoid dia bisa menjadi pseudokista. Ya, salah satu kemungkinannya adalah sebenarnya katanya bisa membantu ini apa sih namanya, memfasilitasi transmisi. Ya, kemudian bentuk yang lain dari kromosoid dia bisa menjadi bentuk amoeboid. Anehnya bisa menjadi bentuk amoeboid. Ini adalah hal-hal yang baru kita tahu. Nih, kalau kalian lihat tahun 2013, kita baru tahu ternyata selama ini waktu dulu saya punya proposal tahun ini, kuliah saya adalah waktu itu dikasih tahu pokoknya Pseudomonas vaginalis kromosoid udah
tas dia coklat. makan adalah bakteri, bakteri daerah vaginal. Di dalam tubuh manusia ada begitu banyak mikroba, ya, di kulit, ya kan, khusus di vagina. Bakteri yang pada vagina itu sebenarnya yang membantu vagina untuk menjaga pH-nya tetap seimbang. pH vagina itu sudah sangat rendah, sangat baik. Nah, bakteri ini dibungkam. Kalau misalnya terjadi tidak panas, berarti kan bakterinya termakan, dimakan oleh si tikus, sehingga terjadi ketidakseimbangan, dan itulah yang menimbulkan gejala. Ya. Kemudian yang selain bakteri, bakteri itu sama seperti kasus kamu berhistoria yang dia lakukan adalah pertama makan bakteri di usus. Setelah bakterinya habis, dia mulai menyerang epidermis, ya kan? Nah, Trichomonas vaginalis juga melakukan hal yang sama. Setelah bakterinya di daerah vagina habis, kemudian dia mulai menyerang si vagina epidermis, ya. Kemudian dia butuh karbohidrat sebagai sumber energinya. Ya. Patogenesisnya sebenarnya hampir sama, karena kan sama-sama protozoa, ya. Kerusakan jaringan. Kamu baru sebutkan juga patogenesis kalau faktor waktu itu apa? Inflamasi, kerusakan jaringan. Ini juga kenapa? Sama. Kerusakan jaringan caranya apa? Nekrosis dan protositosis, ya. Kemudian karena dia mengkonsumsi bakteri, maka dia mengganggu mikrobial ekologi di vagina. Sama kan dengan endometriosis kita yang nomor 3 adalah inflamasi. Endometriosis kita juga bicara tentang inflamasi, ini juga inflamasi. Hampir sama karena mereka sama-sama Itu SKS berapa? Nah, yang dilakukan pertama kali 735 adalah 735. dia akan nempel ke dalam urinary atau genital tract. Kemudian dia flatten out. Flatten out itu maksudnya apa? Yang tadi dari bentuk protein dia melebar menjadi bentuk amoeba, ya kan? Mengcover si sel yang vaginal squamous cell itu, kemudian mulai mencerna sel dan juga white and red blood cell. Kalau sudah, berarti akan terjadi inflamasi karena direct damage. Patogenesisnya hampir sama sekali. Kita lihat ini dalam melakukan Itu coklat. Info dulu ya. surface glycoglycan alginate by glucose, ya kan? Kemudian dia akan mendisrupt vaginal microbiota, dan karena ini terjadi karena dia makan fossil, maka terjadilah inflamasi. Kalau Trichomonas vaginalis dia surface glycoglycan yang baik itu fossil, yang kamu harus tetap memakai dalam galon sama. Dan patogenesisnya sebenarnya seputaran karena kerusakan misalnya jaringan yang menghasilkan inflamasi. Nah, inkubasinya bisa berlangsung cepat 4 sampai 5 sampai 28 hari. Biasanya pada laki-laki justru biasanya asimptomatik. Ya. Kemudian pada wanita yang biasanya menghasilkan simptom. Kenapa? Karena vagina pH-nya itu pH dan juga vaginanya akan naik, dan kemudian yang khas adalah ini yang sangat-sangat khas. Kalau pada endometriosis kita khasnya adalah tinja berlendir dan berdarah. Kalau pada Trichomonas vaginalis khasnya itu kumpulan yang bisa yellow green, kemudian belum sangat bau, fishy odor, ya. Baunya seperti kan beberapa tahun yang lalu karena mantan suaminya seorang artis bilang seorang artis tersebut baunya seperti itu berakibat mantan suaminya di penjara karena bersama baik masih ingat fisik. Ayo siapa? Ya, discount. Dan ini yang khas
kemudian ada resi atau sampai diskusinya di suara. Painful in sexual activity. Ya. Clinical presentationnya, nah ini strawberry cervix. Kenapa dinamakan strawberry cervix? Optis macularis. Kenapa dinamakan strawberry cervix? Kalau misalnya kalian lihat, titik-titik kecilnya seperti kalau kita lihat strawberry. Ya, sebenarnya itu adalah hemoragi, tapi tiny capillary. Jadi perdagangan kecil-kecil sehingga kalau dilihat ini seperti strawberry, makanya dinamakan strawberry cervix. Ini khasnya dari mana? Kemudian ada bau, ada discharge. Discharge itu akan beda dengan discharge yang lain. Di mana discharge yang lain itu mungkin kalau yang normal pada wanita adalah tidak berbau, tapi di sini tidak berbau. Kalau misalnya ini ada perubahan yellow green, itu khas banget, dan bau itu juga khas. Dan kemudian kalau dilihat di mana ini adalah satu dari trichomonas vaginalis. Satu, kalian lihat apa yang terjadi? Inilah namanya suara ini. Jadi begitu banyak trichomonas vaginalis, semua adalah kumpulan daripada trichomonas vaginalisnya. Kalau kalian lihat, nah itu namanya suara ini untuk lain daripada agregasi daripada si kromosom. Ya, nah kalau misalnya kalian lihat ini popsper, kalian lihat ini yang kecil-kecil. Lihat nggak? Itu semua adalah kelihatan kan? Yang ungu-ungu itu, yang ungu-ungu ini, yang ungu-ungu kecil-kecil seperti itu adalah trichomonas vaginalis. Ya, nah sama seperti dengan vaksin. Saya kan belum tentang imunologinya, tapi imunologinya di sini lebih sederhana sih. Protozoa itu umumnya akan melalui jalur satu bila pada helminth tadi kita bicara jalur protozoa ini dia biasanya akan menciptakan inflamasi, proinflamasi. Nah biasanya yang pertama kali terlibat di dalam trichomonas vaginalis ini merupakan trichomonas vaginalis ya. Jadi kalau misalnya setelah ada infeksi, ya kan, neutrofilnya akan foaming. Ya, ingat foaming itu berarti politeknuklearnya akan ke area infeksi dan yang pertama kali bergerak itu adalah neutrofil. Ya, setelah itu neutrofilnya akan melakukan neutrofilnya akan memanggil neutrofil yang lain lagi, kemudian akan mengelilingi si trichomonas vaginalis dan kemudian melakukan trombosis. Di dalam ini, ya nanti ini neutrofil, ketika dia mengelilingi satu trichomonas vaginalis, dia akan melakukan netosis. Netosis itu adalah neutrofil extracellular pulse. Ini neutrofil yang dikeluarkan, netosis yang dikeluarkan oleh si neutrofilnya namanya netosis, jaring-jaring. Jadi nanti dia akan seperti jaring-jaring dan ini lengket, sama-sama lengket. Kemudian masing-masing daripada si neutrofil ini mengeluarkan di jaring-jaringnya netosis ini, kemudian mengelilingi si trichomonas vaginalis dan kemudian trichomonas vaginalisnya dicium. Trichomonas vaginalis juga bisa mentrombositosis si sel. Ya, ingat gak bedanya antara trombositosis dengan fagositosis? Kalau fagositosis selnya dalam keadaan mati di fagosit. Kalau trombositosis adalah selnya dalam keadaan hidup dimakan, dicium tubuhnya. Nah, si trichomonas vaginalis yang melakukan hal yang sama terhadap epithelial cell, neutrofil juga melakukan hal yang sama terhadap trichomonas vaginalis. Jadi sama-sama melakukan trombositosis. Oke, nah, ya ini adalah buktinya mereka memakai pewarnaan. Ini neutrofilnya, ya kan, mengelilingi si trichomonas vaginalisnya melakukan trombositosis, ya.
ini adalah IMS, infeksi menular seksual. Yang perlu dilakukan adalah seks partner treatment itu ya. Kemudian perhatikan pada kelompok-kelompok yang rentan HIV infected women. Ada beberapa jurnal yang menyatakan pada wanita yang pernah terkena HIV, Pseudomonas vaginalis meningkatkan resiko untuk terkena. Ya, kemudian pakai metronidazole. Ingat, metronidazole bisa dipakai di hampir semua penyakit patologi. Yang kamu bahas tentang waktu itu juga bisa dipakai metronidazole. Terus kemudian pada pregnant and lactation harus menjadi perhatian. Kemudian mereka yang alergi terhadap metronidazole. Ya, nah ini ada pengobatan untuk pregnant emang pregnant women. Antara CDC dan WHO ada perbedaan ya. CDC itu merekomendasikan metronidazole boleh dipakai selama kehamilan, tetapi WHO tidak merekomendasikan untuk trimester yang ya. Tetapi dosisnya sama 2 gram metronidazole. Ya, kalau lactation metronidazole bisa dipakai, imidazole bisa dipakai, ya. Tetapi breastfeedingnya harus dihentikan dulu selama memakai pengobatan. Nah, metronidazole itu biasa kita kenal dengan nama dalamnya Flavil. Jadi kalau kalian dengar nama dalamnya Flavil itu metronidazole. Ya. Kemudian bisa terjadi infeksi yang berulang. Mengapa bisa terjadi infeksi yang berulang? Biasanya ini yang paling sering adalah treatment failure, sangat sering terjadi ya, pengobatan yang gagal dan infeksi yang datang dari partner yang baru. Kenapa? Karena intinya memang tadi sudah dibilang paling tinggi adalah pada mereka yang sering berganti pasangan seksual ya. Apa komplikasinya? Chronic inflammatory disease. Nah, meningkatkan resiko daripada HIV, bisa meningkatkan cervical cancer, infertility, dan kalau misalnya pada wanita yang hamil biasanya nih belum infertility atau pregnant.